Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla an nabda darusana fi hadhihi lailah min qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1 2 3. Qala Muhammadun wa maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustaghfirin syarafa wa asta'inullah fi arfi maqasidul nabi ya mahiyatu qaribul aqsa bi rabbikun jazi wa tamsutul matlabi wahdikun jazi wa tamtaliri dambi ghairi sufi ta'ibatan anbiyata bimuti wa wa bisabdin aidun tabdila mustaqibun lana iyal jamila wallahu yakbi bi batin wa firali wa lahu fida rodatil akhirah kalamuna zulmu bidun kasatin wasun wa firun summa al-kunil karim kalimatun wa qawlu'an wa kalimatun biha kalamun qawlu'an bijarimatan bijiwan bijawaan wa musani bi'is bitani zunakor bijawaan kawaan kasaya kali wa nuri'ah bilana be'un menjadi siwa huma'an buka harafi wa rafi'un mugari'un dari dongga yasab kasran zikrullah adahu yasul zikri taksinin wa ghairu malukin ya'muruna hujahu bani namir wa qafi wa wilwan siban bil alif wa dunya imma min al asma asim taqadu in turba dan abana wal mu'ayyid min mubana. Berdiulang dari bait ke-21. 1 2 3. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu bil hamdi ayyu sasana wa bi kullu qasdin wa tukasrin wa dham ka ayna si aysu wasakinuka wa qawan nasbaya lakira wal istighfar innahu wal ala wal ismu qad khussisa bil jarika qad khussisa bil bi aynan jazima wa qabil qawi wasisan hatta wajur kasran zikrullah abdahu yasur wa zikri taksir wa ghairu madukir ya nuruna huda aku bani namir wa tabi wa bil wansi bana bil alif wa dunya in amin
khobar. Apa itu mubtada? Permulaan pada kalimat. Iya, baik. Lebah-lebah. Kertas, Oke. Terus apa lagi namanya? Khobar. Apa itu khobar? Khobar itu penjelasan dari mubtada. Oke. Kemarin syarat mubtada Isim. terus khobar, syarat khobar syibhul jumlah. Jumlah. Atau Fi'il. 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 Syibhul jumlah itu salah satunya jar majrur. Oke. Hari kita akan bahas masalah Ma. Nakirah. Isim nakirah. yang mau jago pendalaman dalam Al-Quran, yang mau jadi ahli tafsir, yang mau jadi ahli ketika penyampaian depan orang, ahli khotib, ahli muhadharah, kalau antum sudah mungkin masalah ma'rifah dan nakirah, sudah hebat. Pembahasan ma'rifah dan nakirah ini panjang banget, cuman sekarang jelaskan secara singkatnya aja. Oke. Salah satu ciri isi ma'rifah adalah alif lam. Lam. Ya. Ya. Alif. Banyak. Oh. Ngobrol aja, udah paham nanti. Wa ayu fi'lin akhiran minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'talan urif fal alifan wi fihi ghairu jazmi. Kor banget. Fal alifin wi fihi ghairu jazmi wa abdi nasba ma kaya da'u yarmi wa raf'a fihi manwi wa hdif jazima thalathahunna la di hukman lazima nakiratun qabilu al-mu'athira aw waqi'un mawqi'a ma qad dhukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami walladhi. Nah tuh ada di bait ke-52 dan bait ke-53 pembahasan salat nakirah dan ma'rifah. Kalian belum sampai bait ke-52 dan bait ke-53
bab ma'rifah dan nakirah. Jadi di sini disebutkan bahwasanya ma'rifah itu nakiratun qabilu al-mu'aththirah. Maksudnya adalah isim nakirah. Ketika dia bertemu alif lam maka dia menjadi ma'rifah. Contoh. Isim nakirah ini gampang. Cirinya adalah selesai. Iya. Kitabun. Salah satunya tanwin. Walaupun nanti lebih banyak lagi, cuman paling banyak dia menggunakan tanwin aja sudah selesai. Kitabun ini isim nakirah atau isim ma'rifah? Nakirah. Kalau dia mau jadi isim ma'rifah maka dikasih Alif lam. Al kitabun. Lain. Al kitabun. kalau udah ada alif lamnya nggak boleh pakai Oh tanwin. No. atau nanti dia dijadikan idhofah. Apa maksudnya idhofah? Atau memasukkan dhamir muttasil. Mutasil. Nah, ini bahasanya sudah tinggi. Dengerin baik-baik. Jadi yang pertama dia kemasukan alif lam. Yang kedua dia domir. Kalau domir nggak perlu, bukan berarti kitabun nanti domir nggak. Domir ya domir, kalian tahu domir kan? Apa? Wa huma gendong ya huma hunna gendong bali antan tuma antum yantian huma hunna ana udah itu namanya domir. Dan domir itu sudah isim ma'rifah. Domir. Yang kedua tadi dia ada isim nakirah yang jadi idhofah. Apa itu idhofah? Nanti kalian akan ada pembahasan namanya mudhof ilaih. Nambah lagi. Apa sih mudhof ilaih? Sebenarnya idhofah itu dari kata adhofa yudifu idhofatan wa mudhofan fahuwa mudhifun wa adaka mudhofun atif la tudhif mudhofun isim zaman maka. Dari kata adhofa. Apa sih adhofa? Adhofa itu gimana ya kakak? Kadang kakak ini tidak jago bahasa Indonesia. Gini, adhofa tuh misalnya orang minum kopi. Oh enggak, Naura bikin kopi buat Ustadz Ngadiman. Kata Ustadz Ngadiman ini kurang gula. Nah maka Naura mengidofahkan gula. Menambah. Oh iya. Ya menambah. Menambahkan ya. Menambah. Bukan menambahkan. Ya. Memberikan. Mengurangi. Menambah. Memasukkan. Ya sudah. Dah. Jadi intinya mudhof itu adalah satu terdiri dua menjadi satu. Itu adalah mudhof ilaih. Mudhof tak boleh tanwin, mudhof tak boleh beral. Lupa kakak ya, dulu kakak bikin itu. Buat ngajarin murid-murid kakak di Palembang. Oke. Intinya mudhof itu terdiri dua. Satu terdiri dua. Maksudnya apa? Jadi dia tuh satu kalimat tapi jadi dua. Dengerin dulu baik-baik. Satu terdiri dua menjadi satu. Itu tadinya ada dua kata tapi menjadi satu. Contoh. Yaumul utlati, hari libur. Itu kan dia sebenarnya satu kalimat kan? Satu jumlah. Tapi dia terdiri dari dua kata. Maka namanya mudhofun ilaih. Nanti ada rumusnya. Yang pertama, mudhof tak boleh tanwin, mudhof tak boleh beral. Mudhof itu yang pertama. Yang kedua namanya mudhofun ilaih. Contohnya nah, yaumul utlati. Ini namanya mudhof dan ini namanya mudhofun ilaih. Maksudnya itu yang diidofahkan gitu. Apa sih idofahkan? Yang dikaitkan gitu nah. Kalau Indonesia pakai tanda koma itu saat lain. Pokoknya artinya nanti itu karena pembahasan alif lam dan tanwin ma'rifah dan nakirah ini ada 3 pembahasan.
Pertama ada pembahasan mubtada khobar, dan yang kedua nanti ada pembahasan namanya na'at man'ut atau sifat mausuf, dan yang ketiga nanti ada pembahasan namanya mudhafun ilaih dan mudhaf ilaih. Udah dengerin makanya baik-baik. Pembahasan antum sudah mulai tinggi ini. Antum sudah hebat ini. Hah? Hebat antum sekarang. Coba tanya ustaz yang lain, Anda tahu dah apa itu mudhaf ilaih? Oke. Tanya Dengerin Bapak. baik-baik. Hah? Tanya Bapak. Bapak pun juga udah tahu. Tahu banget bro. Dengerin baik-baik. Lihat, dia ini aslinya dua kata menjadi satu. Hari libur. Contohnya, yang lain misal. Nanti misalnya buku. Apa bahasa Arabnya buku? Kitabun. Sekarang kalau misalkan buku syabil, gimana bahasa Arabnya? Nah, tadi kakak bilang mudhof tak boleh tanwin. Mana mudhof ini kan? Berarti kitabu syabilin. Nah, kenapa? Karena nanti mudhofun ilaih wajib majrur. Mudhof tak boleh tanwin. Kakak inget lagunya udah inget. Oke. Apa? Mirip adat, iya bisa dibilang. Bukan, sebenarnya adat itu menggunakan rumus mudhofun ilaih. Kemarin kakak bilang sama kalian kenapa dia itu menjadi majrur, karena dia diidofahkan. Lihat, 4 buku. Itu 2 kata menjadi satu kan? Iya. Makanya dia yang pertama tidak boleh tanwin dan yang keduanya wajib majrur. Dah, kalau nanti kalian bertemu sesuatu yang seperti itu kalimatnya, maka sudah dipastikan itu adalah mudhofun ilaih. Paham? Kakak ulang. Dua terdiri satu salah. Satu terdiri dua menjadi satu. Itu adalah mudhof ilaih. Mudhof tak boleh tanwin, mudhof tak boleh beral. Nah, ingat baik-baik. Ya, mudhof nih. Ini mudhofnya nggak boleh pakai alif lam dan dia pun tidak boleh tanwin. Yaumu al-utlati. Contoh lainnya seperti pondok Hadikotul Ulum. Yang benar itu bukan al-ma'hadu hadikotu, enggak. Kenapa? Karena ma'hati itu menjadi mudhof. Dia tidak boleh beral dan dia tidak boleh tanwin. Jadi yang benar ketika kalian mau bilang Hadikotul Ulum, pondok pesantren Hadikotul Ulum, ma'hadu hadikotil ulumi. Nah, itu menjadi mudhof ilaih. Mudhofnya ada banyak. Ada. Contoh lain. Jadwal. Apa jadwal? Jadwal ya jadwal. Ada terjemah baca jadwal? Hah? Ada terjemah jadwal? Enggak kan? Jadwal ya jadwal kan? Jadwal. Oke. Sekarang misalnya jadwal ronda. Nah, itu 2 kata menjadi satu kan? Bahasa Arab ronda apa? Hirota. Berarti jadi gimana? Mana mudhof? Itu. Mana mudhof ilaihnya? Ini yang dinamakan mudhofun ilaih atau dinamakan idhofah. Jadwalul hirasati ini mudhofun ilaih, mim dan i. Mudhof ilaih ini kakak singkat. Nanti ada orang yang nyebutnya mudhofun ilaih, ada orang yang bilang mudhof ilaih, ada orang bilang mudhof ilaih, terserah sama aja. Kayak ada orang nanti bilangnya jar, ada sebagian orang bilangnya jer, itu orang Indonesia. Kenapa dia jadi majrur? Karena sebelumnya ada huruf jer. Kalian nggak usah bingung, jer itu jar sama aja. Mudhofun ilaih, mudhofun ilaih, mudhof ilaih sama aja. Tergantung siapa yang nyebutnya. Paham? Udah paham mudhof ilaih? Idhofah? Hah? Dengerin baik-baik. Mudhofun ilaih atau idhofah itu sama. Sebutannya aja. Mudhofun ilaih atau idhofah.
Jadi kegunaannya mudhofun ilaih itu untuk apa? Nanti ketika kalian ingin menyatukan dua kata menjadi satu. Nah, ya, Jawaban singkat. kayak antara istri dan suami itu mudah-mudah ilaih. Menjadikan dua jadi satu itu mudah-mudah ilaih. Makanya nanti kalau kalian udah jago jago nahu, ada nanti ulama nahu penjaga cinta. Dia bisa membuat hal-hal seperti itu. Aku dan kamu bagaikan alif lam dan tanwin. Tidak akan pernah bertemu hingga hari kiamat. Ketika ada aku, maka nggak ada kamu. Kalau ada alif lam, nggak ada tanwin. Kalau ada kamu, nggak ada aku. Kalau ada tanwin, nggak ada alif lam. Basi. Ya kan bisa kayak gitu, cuma males ngapain sih. Ya, nanti ada status. Kalau nggak nanti ada lagi pembahasan. Aku itu bagaikan hamzah wasol di kehidupanmu. Apa hamzah wasol? Ada tapi nggak dianggap. Hah? Ya nggak ngerti berarti bodoh. Balik. Tadi idofah. Ini kakak menjelaskan idofah nih supaya kalian tidak bingung. Jadi idofah atau mudhofun ilaih itu dia salah satu bagian dari isim ma'rifah. Kakak belum jelasin loh apa itu ma'rifah, apa itu nakirah. Kakak masih menjelaskan satu-satu. Tadi salah satu dia ma'rifah adalah ada alif lam. Terus salah satu dia ma'rifah dia ada isim dhamir. Terus yang ketiga adalah ketika dia diidofahkan. Contoh, tadi kitabun. Kitabun ini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Oke, coba kalau misalkan menjadi kitabul ustadi. Ma'rifah atau nakirah? Enggak ada alif lam loh. Iya kan itu. Nah, idofah apa? Idofah. Kitabun dia nakirah, tapi ketika dia al-kitabu menjadi ma'rifah. Kenapa? Oke, sekarang kalau kitabul ustadi ma'rifah atau nakirah? Kenapa ma'rifah? Karena ada idofah. Paham? Dia itu di situ menjadi mudhof. Pokoknya penjelasan singkat mudhof itu adalah dia menyatukan dua kalimat menjadi satu. Contoh lainnya, misalnya mobil sekolah apa bahasa Arabnya? Madrasah. Mudhof tak boleh beral, mudhof tak boleh tanwin. Jangan asayyaratu salah. Sayyaratul madrasati. Sayyaratul madrasatin boleh, sayyaratul madrasati boleh. Nanti bedanya apa nanti? Gak usah. Pokoknya yang penting yang pertama mudhofnya itu dia nggak boleh beral dan dia nggak boleh tanwin. Paham? Insyaallah. Tuh, semua yang dua menjadi satu. Contoh lagi misalnya. Kalian tuh sering dengar loh sebenarnya mudhofun ilaih, cuman karena kalian enggak tahu aja. Contoh. Abu Bakrin. Nah, itu mudhofun ilaih. Abu Bakrin. Mana mudhofnya? Abu. Belum pilihnya mana? Bakrin. Apa artinya? Abu Bakrin. Nama apa? Abu Bakar itu bukan bapak bakar, tapi bapaknya si bakar. Oh. Nih, Ustaz Ngadiman ini Abu Umar. Abu Umari. Kenapa? Karena Ustaz Ngadiman bapaknya Umar. Itu mudhofun ilaih. Nanti kalau misalkan jangan kakak. Kalau misalkan Ustaz Ngadiman punya anak lagi misalnya, siapa namanya? Namanya siapa ya? Fatimah. Nah, Abu Fatimah. Misal Abu Fatimah. Boleh, kenapa? Bukan berarti Ustaz Ngadiman ini Fatimah, bukan. Ustaz Ngadiman bapaknya Fatimah. Jadi Abu Bakar nama asli siapa? Itu jadi mudhofun ilaih ah? Abu Bakar nama asli. Abdullah. Kenapa gak dikasih domir kan? Hah? Kenapa gak dikasih domir? Domir apa? Abu. Enggak. Itu nanti jadi terjemahan. Salah. Abu Bakar salah, bukan gitu. Bis di sekolah ya? Hah? Bisnya sekolah. Iya boleh, bisnya sekolah atau bis sekolah bapak bakar. Memang kakak nanti kalian itu nanti wajib memahami bahasa Arab itu dengan perasaan. Jangan terjemah. Kenapa? Bahasa Indonesia tidak akan pernah bisa menerjemahkan bahasa Arab dengan baik. Kenapa? Saking miskinnya kosakata. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia tidak sepadan. Bahkan bahasa Inggris pun tidak bisa menerjemahkan bahasa Arab dengan baik. Yang bisa itu bahasa Perancis. Nah, bahasa Perancis lumayan dia. Karena sama-sama kosakatanya banyak. Kayak kosakata bahasa Indonesia banyak. Seperti mutaaddi dan lazim. Lazimnya orang Indonesia banyak. Tapi mutaaddinya memperbanyak, nggak bisa. Dalam bahasa Arab itu harus membanyakkan. Contoh,
Keluar, mengeluarkan. Masuk, memasukkan. Banyak, membanyakkan. Dipakai nggak dia tuh? Membanyakkan. Enggak kan? Set, ayo kita membanyakkan. Enggak kan? Set, ayo kita memperbanyakkan uang. Hah? Menggandakan. Menggandakan. Beda lagi ya. Nggak akan pernah bisa. Dan kalian pun nggak paham. Jadi nanti pelan-pelan. Nanti kalian harus pahami bahasa Arab itu dengan perasaan. Dan jangan pernah di otak antum nih selalu terpaut dengan terjemah. Ini yang paling sulit. Iya, betul. Kenapa? Karena kalau antum terpaut dengan terjemah terus, nanti kalau kakak udah mulai ngomong pakai bahasa Arab, kalian bakal bingung. Kenapa? Kalian masih di otak kalian masih menerjemahkan kata pertama, kata kedua, kata ketiga kakak. Kakak udah selesai muhadharah. Paham nggak? Mungkin nanti kalian ada beberapa kata yang tidak paham dari kakak, tapi kalian paham intinya. Oh, itu nanti tips untuk kalau antum menjadi penterjemah. Paham? Insyaallah. Dari sekarang jangan terpaut dengan terjemah kayak tadi. Mobilnya sekolah, jangan terpaut dengan terjemah. Pokoknya intinya mobil sekolah. Entah itu seperti apa antum memahaminya, intinya itu dua kata menjadi satu. Berarti mobil itu milik sekolah, seperti itu. Mudah-mudahan nilai itu lebih cocok diartikan dengan milik. Paham? Insyaallah. Siapa nggak paham? Nggak paham? Nah, berarti IQ-nya rendah. Wah. Memang. Itu ada orang yang IQ-nya tinggi dan ada orang yang IQ-nya rendah. IQ kakak itu di atas rata-rata. Jenius. Hah? Kalau jadi masuk ya udah. Misal, ra'aitu sayyaratal madrasati, selesai. Sayyarata, kenapa jadi sayyarata? Karena dia menjadi maf'ul. Dan maf'ul memiliki hukum mansub. Tapi kenapa dia mansubnya pakai fathah? Karena dia mufrad. Ya udah, misal adhabu ila sayyaratil madrasati, udah. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa bi anjan jazima. Itu enggak boleh. Isim tidak boleh jazm. Kenapa? Karena jazm itu khusus untuk fiil. Enggak boleh majur. Madi suka sama siapa? Hah? Madi suka sama siapa? Juga merah. Oh. Enggak lagi. Ya, berarti Umairah itu khusus untuk Madi, bukan yang lain. Enggak. Bisa dimasukkan bisa ya? Seakan-akan Madi itu isim dan Umairah itu jazm. Wah. Dah paham? Baik. Insyaallah. Paham sampai sini, udah paham? Insyaallah. Siapa yang udah paham? Hah? Nggak paham? Apa? Ingat intinya aja. Nih, ingat di otak kalian. Apakah baik-baik? Inti mudhafun ilaih adalah dua kata menjadi satu, selesai. Itu intinya. Inti dari mudhafun ilaih. Jadi nanti ketika kalian ingin berbicara apapun yang itu dua kata menjadi satu, misalnya, saya melihat ibunya Hanan. Gimana? Itu saya. Oh iya. Saya melihat ibunya Hanan, berarti ra'aitu umma Hananin. Itu menjadi mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Ra'aitu. Umma. Mana mudhafnya? Umma. Mana mudhafun ilaihnya? Hananin. Itu dua kata menjadi satu. Ibunya Hanan. Jangan diterjemah. Kalau diterjemah nanti antum bakal ngomong ummuhu Hanan. Bukan. Antum mau tahu kalau ummuhu Hanan artinya jadi apa? Apa? Ibunya Hanan. Ngerti nggak? Misal ya. Misal si Ata nama ibunya Hanan. Misal kakak bilang ummuhu Hanan. Nah itu baru. Jadi ibunya si Ata itu namanya Hanan. Wow. Paham tuh? Oh iya, oke. Ibunya Hanan. Itu bahasa Arab seperti itu. Nanti namanya adalah badal. Nah, pusingan tuh. Contoh lagi. Orang Indonesia banyak kesalahan menyebut ustad. Coba ustadu ngadiman. Siapa yang bisa mengartikan dengan benar apa ustadu ngadiman itu? Ustaz Ngadiman. Ustadnya Ustad Ngadiman, bukan Ustad Ngadiman. Nah, yang benar al ustadu ngadiman. Nanti jadi ini loh al ustad namanya Ngadiman. Jadi bukan ustadu ngadiman, salah. Kalian bilang ustad A juga salah, bukan kakak itu. Itu gurunya Al. Ustadu A. Misal datang ke sini Ustaz Khairul Anwar, itu guru kakak. Man anta ya Ustaz? Ana Ustadu Ikhwan. Ana Ustadu A. Jangan berarti kalian mikir nanti, oh ini namanya Ustaz A. Bukan, dia itu gurunya kakak. Gurunya Ustaz A. Jadi
Ya, Ustaz. Ya betul, al ustad khairul anwar. Harus pakai alif lam. Kenapa? Nah, itu kalian belum belajar lagi. Namanya badal dan badal minhu. Ada. Udah cukup. Nah, nanti kalau nama orang dia tidak perlu diubah harokatnya. Kenapa? Karena dia termasuk dari isim alam. Itu nama-nama orang, nama-nama kota, nama-nama negara, itu namanya isim alam. Apa? Yaitu yang nama yang sudah dinamakan seperti itu. Iya, misal al-hurra. Jangan mentang-mentang dia ana minal hurri, enggak bisa. Mentang-mentang sebelumnya ada huruf jar jadi minal hurri, salah. Udah al-hurra ya al-hurra. Kenapa? Karena itu isim alam. Dinamakan dengan orang setelah madi seperti itu. Seperti atizu misalnya, atau atiz majzum, enggak apa-apa. Kan fiil enggak boleh majzum loh. Orang isim alam mau berantem sama Basarna. Pokoknya kalau isim alam enggak perlu diganggu gugat harokatnya. Terserah. Itu terserah orangnya. Kalau misalkan orangnya bilang, "Tis, namamu itu Atizu, Atiza, Atizi, Atize." Oh ya udah. Paham? Ini namanya isim alam. Entar lo, kita belum isim. Paham isim udah mudhofun ilaih atau idhofah sama aja. Mudhofun ilaih atau idhofah itu sama. Nanti susunannya disebut tarkib idhofi. Tarkib idhofi apa lagi tuh? Susunannya. Contoh seperti kemarin, adat ma'dud itu menggunakan tarkib idhofi. Apa maksudnya? Dia menggunakan rumusnya mudhof ilaih. Ilaih apa lagi ilaih? Iya, mudhof ilaih. Oh. Idhofah. Puasa terus. Ya udah sana. Ketinggalan jauh nanti. Udah pusing makin pusing. Paham? Oh ya, gak usah marah-marah. Oh, mau jujur enggak? Oke, selanjutnya ada isim isyarah. Apa itu isyarah? Kata petunjuk. Atau tunjuk. Apa aja isim isyarah? Banyak. Contohnya yang kemarin kakak udah ajarin ke sebagian Sabil, Naila, Keisha. 1, 2, 3. Hadani haulai hadihi haulai zalika ulaika tilka ulaika hadani haulai hadihi haulai zalika ulaika tilka Sama anak yang Hah? apa ya? Ya, itu namanya isim isyarah. Jadi semua yang sebelumnya ada isim isyarah, setelahnya itu pasti isim ma'rifah. Dia ada alif lamnya atau dia nggak ada alif lamnya, itu tetap isim ma'rifah. Contoh, hadza kitabun ma'rifah. Walaupun dia ada tanwinnya. Kenapa? Karena sebelumnya ada isim isyarah. Hadzal kitabu ma'rifah juga. Kenapa? Karena sebelumnya ada isim isyarah. Enggak kita ambil enggak? Hah? Enggak maju. Enggak majurnya. Hah? Majurnya. Apa? Enggak lah. Hadza bukan huruf jar. Enggak. Paham? Hadzal kitab. Tapi nanti usahakan setelah isim isyarah itu pakai alif lam. Usahakan. Walaupun ada sebagian orang hadzal kitabu, jangan hadza kitabu. Walaupun sebagian orang nanti ada yang berbicara seperti itu. Ya, sah-sah saja. Tapi kakak menyarankan setelah isim isyarah silakan kalian harus pakai alif lam. Contoh dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu. Nah, nih. Ayat kedua surat Yusuf. Kalian tahu. Alif lam ra tilka ayatul kitabil. Nah, lihat tilka ayatul kitabil. Ayat itu ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Ma'rifah. Jangan ma'rifah. Kenapa nakirah? Jangan cuma berani ngomong nakirah. Ditanya kenapa? Enggak tahu. Apa? Kenapa nakirah? Karena tidak ada alif lam atau Bagus. salah. Ma'rifah. Tilka ayatul kitabil mubin. Hah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena Udah selesai.
Sebelumnya ada isim. Tilka. Repot. Tilka ayatul. Walaupun tadi kakak bilang setelahnya harus isim ma'rifah. Setelahnya isim ma'rifah nggak dia? Ayat itu ma'rifah nggak? Kakak mau tanya, ayat itu sebenarnya ma'rifah nggak? Walaupun dia nggak ada tilkanya. Ma'rifah nggak? Kenapa ma'rifah? Karena dia menjadi mudhof. Ayatul kitabi. Lihat baik-baik. Hah? Nah itu juga min fadli rabbik. Nah min fadli rabbiki atau rabbika. Ada yaumul fasl. Nah, yaumu itu dia apa? Di situ. Mudhof. Bukan siapa yang tadi? Ada bilang hadal yaumul fasl. Salah. Hada yaumul fasl. Hah? Hada yaumul la yantiqun. Itu nanti lain lagi bahasanya. Sudah, tidak akan paham. Sampai sini bingung masalah mudhof pun nilai. Jujur ya. Ya udah, besok aku ulang lagi. Yang kedua namanya isim isyarah, ya. Jadi tadi ini namanya mudhof dan ini namanya mudhof ilaih. Oke, sekarang ada namanya isim isyarah dan ada namanya nanti isyarah musyar ilaih. Itu sama beda ya? Isyarah itu yang ditunjuk, musyar ilaih itu adalah sifatnya. Contoh, hadal ustadu jamilun. Misal, hada itu isim isyarah. Ustadu itu namanya isyarah. Kalau jamilun namanya musyar ilaih. Sifat. Jamil itu apa? Hah? Jamil itu ganteng. Oh ya. Ya kenapa? Ada masalah? Oh. Kiri deh kak. Jadi bilang bos. Namanya isyarah musyar ilaih. Itu isim isyarah. Terus selanjutnya ada isim alam. Tadi kan udah jelasin apa isim alam. Itu ada nama-nama yang sudah diberikan seperti itu namanya. Gak Itu nggak bisa kalian diubah. gak gugat. Kayak nama negara, nama orang, Ya nama pokoknya semua nama lah yang tidak akan bisa kalian ubah. Namanya isim alam. Oke, selanjutnya ada isim mausul. Apa ini isim mausul? Isim mausul itu kata sambung. kita sambung. Contohnya alladzi alladzani alladzina mausul. Alladzani alladzina mausul. Allati allatani allai alla imaman. Allati allatani allai alla imaman. Itu namanya isim mausul. Hah? Kata sambung. Bisa, contoh. Dengar baik-baik. Semua yang mau dimausulkan, semua yang mau disambungkan itu sebelumnya wajib isim ma'rifah. Berarti kalau nggak dia domir, atau kalau nggak dia alif lam, atau kalau nggak dia idhofah, atau kalau nggak dia isim isyarah, atau kalau nggak dia isim alam. Contoh, hadzal ustazu alladzi yu'allimut tullab. Hadzal ustazu alladzi. Jadi kalau kalian mau pakai isim mausul, sebelumnya wajib isim ma'rifah. Mati cah kata kalian. Otaknya mulai memurah. Paham? Jadi intinya isim mausul, dengar baik, jangan ngobrol makanya kita paham. Isim mausul itu digunakan untuk menyambungkan sebelumnya isim ma'rifah. Gak boleh kalian sebelumnya itu isim nakirah. Contoh, kitabun alladzi, gak boleh. Dia harus isim ma'rifah. Di isim ma'rifah ada banyak kan, entah dia alif lam, entah dia domir misalnya. Misal anti allati maudi. Anti allati khalidah fil qalbi. Misal, kamu itu yang kekal di hatiku. Kayak Contoh yang biasanya masa-masa kalian seperti ini pakai contohnya kayak gitu cepat paham. kayak sama. Oke, contoh lain. Tadi domir itu isim ma'rifah atau isim nakirah? Isim ma'rifah kan, berarti dia bisa pakai isim mausul. Kenapa? Karena dia isim ma'rifah. Contoh, huwallazi, huwallahu alladzi la ilaha illa
Wallahu. wasyana. Itu isim ma'rifah kan? Iya, maka setelahnya boleh pakai isim mausul. Isim mausul itu kapan dipakai? Intinya isim mausul itu ketika kalian ingin menjelaskan. Artinya yang. Misalnya, dia itu adalah seorang ustadz yang memberikanku uang 1 juta. Misal, wal ustadzul ladzi yu'tini nuqudan milyun wahid. Hah? Jadi pakai setelah isim ma'rifah. Nuqudan. Nuqud fulus sama. Iya. Harus ma'rifah dulu baru isim usul. Kalau isim isyarah dulu baru isimnya. Baru isim usul. Dah, selesai. Besok kita ulang lagi. Kalau nakiroh, dah gampang. Pokoknya dia tanwin. Dah, isim nakiroh. Paham? Besok kalau ulang lagi tenang aja. Sakit. Otak kita udah murah. Tulis Kak. Mau tulis boleh, mau nggak ditulis. Lalu, sebelum kalian tulis ini tadi dibeliin pulpen, kalian bisa jawab. Jawab apa Kak? Jawab apa? Aku dipakai Jawab lagi ya. Sen. Jawab lagi. Surah. Silakan jawab pertanyaan dari kakak. Jawab lagi. Muhammadun yadhhabu ila suqi fi sa'ati tasi'ati tamaman. Mana failnya? Akhirnya berlaku. Salah. Dah apa? Salah. Dah. Ya, gugur. Dia jawab. Tadi udah salah jawab, mau jawab lagi. Enggak ada failnya. Kenapa? Karena dia kenapa? Karena dia mubtada. Maka enggak ada. Main ada salah. Contoh lagi. Angkat tangan. Angkat tangan. Aslaha Madi baita al-ustadi Rahmadi fis-suqi fil ma'hadi ma'a Herwin wa Herwin wa Syabir. Mana maf'ul? Akol. Ramadi. Mana maf'ulnya? Baita. Iya. Lumayan. Oke. Mana mudhof ilainya? Pilih. Ini harakatnya salah sih, al-ustadi. Iya, Ustaz. Jawab. Kalau dapat mati dong. Oke. Contoh lagi. Contoh lagi. Ishtarat Fatimatu arba'ata asmakin fis suqi minal bai' alladhi alladhi yusalli fil ma'had. Oke. Mana failnya? Fatimah. Satu lagi failnya. Sama. Dan. Entar lu, mana fail tadi? Baik, kenapa jadi fail? Dapat. Sampai sembarangan. Iya. Tapi benar jawabannya. Oke. Hah? Karena menjadi kembali kepada Taruh, karena dia di situ harakatnya minal ba'i alladhi yusalli fil masjid. Kenapa dia bisa jadi fa'il? Padahal dia bukan marfu. Tapi kenapa dia bisa jadi fa'il? Iya, karena sebelumnya hujan. Karena sebelumnya ada alif. Ya, kalian jawab. Sebelumnya ada alif. Karena dialah yang sholat. Iya, karena dia yang sholat. Tapi kenapa dia tidak menjadi marfu? Karena sebelumnya ada huruf jar. Jawabannya udah singkat. Karena dia yang sholat. Minal ba'i alladhi yusalli. Jadi siapa yang sholat? Fatimah. Ba' ya? siapa? Hah? Bukan, ba'i itu menjual. Oke, lagi. Mana dapat dong? Itu terlibat umum. Oh, didapat
Dengerin. Meiza fil fasli na'imatun ma'a asdiqaiha. Mana majrur? Majur. Mana majrurnya? Mati. Fakri. Gak ada pengulangan. Fakri. Fakri. Asdiqo. Bilang dapat. Aku 3 Fakri. Bahasa yang tidak ada tapi Sekarang mana kobarnya? Kobar. Obat. Dadah. Gak ada pengulangan. Fasli. Kasih. Yang kita berwarna hitam. Dah. Yang lain yang belum bisa jawab, sabar. Semoga nanti ada lagi hadiahnya. Oh itu ada lagi satu. Persiapkan baik-baik, makanya belajar yang benar. Diulang-ulang terus, itu jangan cuma sekali kalian pakai lewat. Nanti kalian semua akan pusing ketika kalian gak kewajibkan berbicara bahasa Arab. Sekarang mumpung kalian sudah tahu cara-caranya, nanti selanjutnya kakak akan berikan kalian uslub. Apa uslub itu nanti bagaimana sih cara kalian membuat kalimat menggunakan bahasa Arab. Kalau kalian sudah bisa menyusun dengan baik, tinggal itu aja. Selanjutnya nanti tinggal kalian menghafalkan hiwar, percakapan. Setelah itu pembiasaan bahasa Arab, lama-lama kalian jadi orang Arab. Jangan lupa bahasa Indonesia. Ya, Nanti terkena wah di kota Lulum itu kalau masuk sana lupa bahasa Indonesia. Wah di kota bahasa Lulum itu Indonesianya lupa. kalau masuk sana hafal 30 juz. Nanti ditanya. Kalau lupa bahasa Indonesia bagus atau buruk? Gak mau. Aku pun tak tahu tidak. Tidak. Yang mana nih? Bahasanya bahasa. Oke, wajah mereka berteman. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.